Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'izzi man adha'ahu wa taqa wa mudhilli man khalafa amrahu wa 'asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa salatullah wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa nabiyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya kepada takmir masjid dan panitia penyelenggara pengajian Ahad pagi. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini insya Allah yang ketiga kalinya waktu masih di halaman masjid ini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya kepingin memberikan sebuah prolog terlebih dahulu terhadap judul yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Judulnya kan, mana dia ini? Islam dan kebangkitan. Jadi prolognya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah ini usianya 508 tahun. Itu bisa rontok, hancur berkeping-keping, dan jutaan umat Islam dibantai. Hanya dalam waktu 40 hari. Ini tolong dicatat ini. Kekuasaan negara yang sudah mencapai 580 tahun luluh lantak hanya 40 hari. Padahal Kekhalifahan Abbasiyah itu terkenal dengan peradaban. Di samping peradaban Islam juga peradaban dunia. Karena pada saat itu semua putra-putri raja dan pemimpin negara di dunia ini disekolahkan di Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad itu. Ibu-ibu tahu Baghdad enggak? Baghdad ini lewat Korem ini terus ke sana ya. Sampai Jombang terus nanti Jakarta, nyebrang lagi sampai nanti ke Timur Tengah. Nah, para pengamat saat itu menilai keruntuhan Abbasiyah ini pertanda bahwa umat Islam itu tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi alangkah baiknya kita mentelaah sedikit kenapa kekuasaan 500 tahun, 508 tahun ini bisa rontok barang 40 hari. Indonesia berapa tahun, Bu? 78. Masih kanak-kanak itu. Ya. Kenapa kekuasaan yang hebat itu dan disegani oleh dunia bisa rontok hanya dalam waktu 40 hari? Kenapa? Limadha? Para ahli itu menilai ada beberapa sebab.
Pertama, karena akidah umat Islam itu sudah rusak. Kemasukan khurafat, tahayul, bid'ah. Istilahnya Ustadz Abdul Aziz. Mana itu Ustadz Abdul Aziz? Ya, ini senior saya. Karena akidahnya sudah ajur. Yang kedua, karena kepemimpinan yang hipokrit, munafik. Ojo dikait-kaitkan ya. Ibu-ibu Mojokerto, Mojosari ini memang pinter-pinter. Ya. Al-Alqami sebagai salah satu pejabat tertinggi di Kekhalifahan Abbasiyah itu adalah Islam yang berpaham Syiah dan munafik. Dia undang orang sipit-sipit itu, holakohan, untuk masuk ke wilayah negara Kekhalifahan Abbasiyah ini. Sebelum mengundang orang asing masuk ke negeri ini, khalifahnya disiapkan fasilitas untuk berlibur dengan seluruh keluarganya. Tentaranya pada saat itu seluruhnya dicutikan, lumpuhkan. Baru kemudian holakohan ini masuk, dipersilahkan masuk. Siapa? Ya Al-Alqami ini yang nyuruh masuk. Lalu dibabat habis hampir 1 juta penduduk Baghdad itu, bertumpukan puing-puing bangunan dan bangkai-bangkai manusia. Kok tegang, Bu? Khawatir saya. Bagaimana kalau saya nanti ada pada saat itu? Atau saya hadir di tempat itu? Karena saya kasih tahu ibu-ibu ya, bapaknya juga, Al-Quran itu memberikan isyarat, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu silih berganti, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tidak selamanya kita bisa begini nih. Kalau Rasulullah mengatakan yaumun lana wa yaumun alaina. Hari itu kadang-kadang berpihak kepada kita, kadang-kadang hari itu tidak berpihak kepada kita. Tergantung kita. Ya. Wes, 2 itu sajalah ya, paling pokok. Apa tadi yang pertama? Akidahnya sudah tidak beres, ya, rusak akidahnya. Yang kedua, kepemimpinan yang hipokrit, munafik. Sajane ono satu lagi, ya, bangkitnya paham-paham yang tidak benar, termasuk sekuler di dalamnya. Ya. Nah, kata para pengamat bahwa kekuatan Islam itu sudah lumpuh dan tidak akan bisa bangkit lagi. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, runtuhnya Baghdad itu di pertengahan abad ke-13. Ya. Para pengamat itu lepas prediksi. Ternyata di abad 16 lahir 3 kekuasaan Islam yang dahsyat. Di antaranya misalnya di India
itu ada kerajaan Mughal. Dia berkuasa pada abad 16 sampai abad ke-19 di India. Tahu India, Bu? Shahrukh Khan itu. Mere muhabbat tumhari lekin babuji bahut acca. Tahu artinya, Bu? Saya juga tidak tahu. Kemudian di Persia ada kekuasaan Islam yang namanya Safawiyah. Itu berusia 82 tahun. Di abad yang sama, abad 16, bangkitlah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah yang kekuasaannya itu melebihi kekuasaan Abbasiyah, yaitu hampir 7 abad lamanya. Artinya apa? Bahwa Islam itu tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa disalahkan. Islam itu akan bangkit. Walaupun dahulu pernah ada tulisan ketika saya masih kuliah sama Ustadz Abdul Aziz ini. Ada tulisan limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu menjadi terbelakang sementara yang lain Islam itu bisa maju? Tulisan itu dimuat di sebuah majalah di Mesir namanya majalah Al-Mannar. Lalu banyak jawaban dari para pemimpin Islam dunia, di antaranya 2 jawaban yang sangat akurat. Kenapa umat Islam itu terbelakang sementara umat lain itu maju? Tarakal Yahud wan Nasara ala adyanihim fataqaddam. Yahudi dan Nasrani itu meninggalkan ajaran agamanya sehingga dia menjadi agama yang maju, masyarakat yang maju. Wa tarakal muslimuna ala adyanihim fata'akhkharu. Sementara orang Islam itu meninggalkan ajaran agamanya sehingga dia menjadi orang yang terbelakang. Itu jawaban yang pertama. Ada lagi jawaban kedua, kenapa orang Islam itu menjadi terbelakang sementara yang lain itu maju? Li'annal Islam mahjubun lil muslimin. Dikarenakan Islam ini dihalang-halangi oleh orang Islam itu sendiri. Yang mendiskreditkan Islam apa sekarang ini istilahnya itu? Ekstremis, fundamentalis, Islam radikal, orang Islam apa selain Islam? Rata-rata orang Islam. Tidak ada Islam radikal, itu tidak ada. Tidak ada politik identitas, itu tidak ada. Memang harus seperti itu loh. Kalau Rasulullah itu membangun masjid hijrah, yang pertama kali yang dibangun apa? Masjid Kuba. Masih ingat Bu ya? Yang umroh kemarin itu loh, yang oleh-olehnya tidak sampai ke saya. Masjid Kuba dibangun. Masuk ke Madinah yang dibangun masjid, bukan hotel. Masjid yang dibangun. Untuk apa? Melakukan pembinaan umat di dalamnya. Dan bahkan Siti Ngaisyah, kalau orang Jawa Tengah mengatakan tidak bisa bilang Aisyah, Ngaisyah, ngalamin, alhamdulillah rabbil ngalamin. Ya, Siti Aisyah mengatakan saya bersama Rasulullah itu nonton latihan perang di masjid.
Jadi masjid itu sentral. Jangan sampai kita ini terbawa, tidak boleh kita ini berbicara tentang ekonomi, tidak boleh kita berbicara politik di masjid. Kita pakai pakaian, ada biasanya orang-orang itu pejabat datang safari Ramadan, itu apa itu? Politik itu. Lalu ngasih sumbangan. Ada enggak di Mojosari seperti itu? Enggak ada ya. Paling ya ada 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Jadi kalau orang lain melaksanakan itu enggak apa-apa, tapi kalau yang tulus-tulus ini menjadi apa-apa. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu masih muqaddimah, prolog, bahwasanya Islam itu tidak bisa dikalahkan dan disalahkan. Tetap akan bangkit. Ya. Periode awal Islam di Mekah, Madinah, saat itu masyarakatnya adalah masyarakat yang ummi. Tahu Bu Umi? Bukan Mbak Umi. Ya. Ummi itu huwallazi ba'atsa fil ummina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya di kalangan yang masyarakat ummi. Atau Rasulullah itu juga ummi. Apa ummi itu? Rasulullah menjelaskan begini. Inna kunna min ummatin ummiyah. Kami ini adalah dari umat yang ummi. Apa ummi? La naktubu wa la nahsubu. Tidak bisa menulis, tidak bisa hisab. Menghitung itu tidak bisa. Karena itu kata Rasulullah, setiap 1 bulan itu hitungannya adalah kadang-kadang 29 dan kadang-kadang 30. Karena itu ru'yalah kalau kepingin tahu kapan tanggal 1 di setiap bulan Qomariyah itu. Ya. Kalau orang Mojosari masih mengaku dirinya masyarakat yang ummi, ya, menentukan tanggal itu tetap dengan menggunakan metode ru'yah. Ya, kalau masyarakatnya sudah maju, sudah berubah, wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, wa qaddarahu manazil, dan dia bergerak pada manazil-manazil, para porosnya. Untuk apa? Lita'lamu, supaya kalian itu tahu adadas sinin, jumlah tahun, wal hisab, dan ilmu hisab. Itu kalau sudah maju masyarakatnya. Nah, kalau masih ummi, ya gunakan kekuatan melihat itu. Kekuatan melihat itu, saya kepingin tanya Bapak Ibu, ini mulai dari sini sampai sini, banner ini berapa meter? Berapa Bu? 4 meter? Yang benar lah 3,5. Terjadi khilafiyah, kesuwen, ambilan penggarisan ukuran diukur, itu namanya hisab. Oh pasti sak meniki. Itu loh, itu perbandingan antara ru'yah dengan hisab. Wes gak ngomong itu sih. Jadi intinya bahwa masyarakat periode pertama Islam itu adalah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa hisab. Ya. Sementara kepercayaan masyarakat
di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Percaya kepada roh-roh, percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Itu Arab jahiliyah ya kayak begitu itu. Nah, kalau Mojosari masih ada yang pahamnya animisme dan dinamisme, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Bapak Ibu sekalian, di awal periode Islam itu ada dua adik kuasa yang sangat kokoh dan hebat, yaitu negara Romawi dan Persia. Sebelah timur Persia sampai di Sungai Tigris. Sebelah barat itu Romawi sampai Eropa, sampai lautan Adriatik, laut yang memisahkan antara Italia dengan Balkan. Jadi kekuasaannya begitu melintang luas. Dan dua adik kuasa ini seperti Amerika dan Uni Soviet zaman dulu itu. Umat Islam itu tidak bisa dihitung. Wong ummi geger toh anggar setiap menjelang Ramadan. Perkara ape mangan gak mangan ae geger kok. Ya. Astagfirullahaladzim. Jelas Islam ini ya bukan ancaman. Ya. Enggak dihitung sama sekali oleh kekuatan dua adik kuasa ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam waktu 22 tahun ya, kekuasaan Persia dan Romawi ditumbangkan oleh umat Islam. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Lalu Rasulullah mengatakan tsummal ladzina yalunahum, lalu kemudian generasi berikutnya lagi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, khairul quruni qarni itu maknanya adalah sebaik-baik generasi itu adalah generasi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu kemudian ya, generasi kedua itu adalah generasi para tabi'in, periode pertama. Tsummal ladzina yalunahum, yang ketiga adalah generasi tabi'in kedua. Kenapa dikatakan sebagai generasi yang terbaik pada saat itu oleh Rasulullah SAW? Karena pada generasi itu menjadikan Al-Quran ini sebagai marji'nya, sebagai rujukan. Al-Quran ini menjadi rujukan generasi pertama. Bukan katanya si fulan pendapat si A si B. Kesuwen. Kembali kepada Al-Quran. Jenengan semerap B.J. Habibie enggak? Presiden yang ketiga Republik Indonesia ini. Lah pinter dong. Pinter saya sedikit ya. Yang banyak sana. Habibie ketika menjadi mahasiswa termasuk mahasiswa yang tercerdas, nilainya tidak bisa
dikalahkan. Tetapi ada dua orang yang sulit ditaklukkan, kata Habibie, dan keduanya adalah orang Yahudi. Lalu Habibie bertanya kepada si dua Yahudi ini, literatur apa yang Anda baca? Kok saya sulit mengalahkan Anda ini? Lalu si Yahudi itu mengatakan, kalau Anda kepingin tahu, silahkan datang ke asrama saya. Tantangan itu dijawab oleh Habibie, artinya diladeni. Ia berangkat dan bermalam. Kalau tidak salah semalam apa 2 malam itu di sana. Ya, namanya tamu itu maksimal 3 malam. Nek 1 minggu kos. Apa mana sampai bulanan itu ya, nggak ngerti ini. Habibie memperhatikan pola hidup orang Yahudi. Setiap jam 2 malam dia bangun. Lalu dia belajar. Setiap jam 2 malam itu Habibie ancang-ancang untuk langsung menjebak dia, membaca literatur apa. Si Yahudi tidak tahu, tiba-tiba Habibie sudah ada di depannya. Apa yang dia baca itu langsung dimasukkan ke lacinya. Apa yang kamu baca? Kata Habibie. Enggak, dia cerita-cerita. Akhirnya terjadi perdebatan antara Habibie dengan si Yahudi. Lalu Yahudi itu menunjukkan, diambil, ditunjukkan. Loh, itu kan kitab suci saya itu. Rudi, kata si Yahudi ini memanggil Habib. Sekiranya umat Islam sedikit saja perhatian kepada Al-Qur'annya, maka dia tidak akan bisa untuk dikalahkan. Yahudi loh yang mengatakan itu. Dadak sampean ngaji malam Jumat maca Yasin tok. Ngenteni mbae mati, diambil lagi, Yasin lagi. Kasihan itu. Mari ngono Mbah Kakunge wis mati, Mbah Utine mati, diambil lagi, Yasin lagi. Akhirnya dia yang menyusul. Tidak ada yang membacakan Yasin habis itu. Karena generasinya tidak diajarkan Al-Quran. Ya. Generasi pertama menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi. Karena generasi pertama itu ketika mereka menerima Islam, mereka langsung membersihkan semua yang berbau syirik, tahayul, bid'ah, yang berbau-bau jahiliyah. Disingkirkan semua, tidak ada toleransi. Tahu jahiliyah, Bu? Tahu jahiliyah? Apa artinya jahiliyah? Bodoh ya. Abu Jahal itu pinter apa enggak? Tapi kenapa dikatakan Abu Jahal bapaknya bodoh? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran Islam. Karena tidak mau menerima kebenaran Islam, itulah dikatakan jahiliyah. Rangkaian jahiliyah itu sebagaimana yang disampaikan pamannya Rasulullah SAW, Ja'far bin Abdul Muthalib, kepada Raja Najasyi. Ketika diundang ke istananya Raja Najasyi, karena ada provokator masuk, provokator dari Mekah, bahwa ada kelompok-kelompok radikal masuk ke wilayah Tuhan, nanti akan merubah kekuasaan Tuhan. Rupanya si Raja Najasyi ini tahu bahwa yang
yang datang melaporkan ini adalah penyembah berhala. Raja Najasyi tidak mau. Tidak suka. Nah, diundanglah orang-orang Islam yang eksodus ke Habasyah, ke Habasyah. Lalu ditanya, wahai orang-orang Islam, apa yang diajarkan oleh ajaran agamamu yang baru itu? Bagaimana dia tentang Tuhan? Bagaimana dia tentang kehidupan bersama? Bagaimana dia tentang Isa Al-Masih? Waktu itu juru bicara umat Islam adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far mengatakan, Ayuhal Malik, kunna min ahlil jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitata, wa naqtatilu li'auhal asbab. Ja'ana Muhammadur Rasulullah, da'ana ila ibadatillahi wahdah, warra'fah bin nas. Wa inna Isa Abdullah wa Rasul. Paduka yang mulia, kami ini adalah dari orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, menyembah berhala. Wa na'kulul maitata, suka makan bangkai, makan barang haram. Wa naqtatilu li awhal asbab, suka bertengkar karena faktor-faktor yang remeh, bahkan saling bunuh-membunuh di antara sesama. Ja'ana Muhammadur Rasulullah, maka datanglah kepada kami itu Muhammad Rasulullah. Da'ana ila ibadatillahi wahdah, mengajak kami untuk beribadah kepada Allah yang esa. Warra'fah bin nas, dan saling kasih sayang terhadap sesama. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan sesungguhnya Isa itu adalah hambanya dan utusannya Allah. Riwayat itu menjelaskan, meneteskan air mata Raja Najasyi mendengarkan untaian kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Sebagian riwayat menceritakan saat itu pula Raja Najasyi memerintahkan sekian pendeta untuk mengecek Rasulullah yang ada di Mekah itu. Sesampainya di Mekah diterima oleh Rasulullah dan para sahabat di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Riwayat ini, tapi masih perlu saya telusuri lagi. Riwayat ini menjelaskan saat itu ada beberapa pendeta yang tidak memperoleh tempat duduk. Lalu Rasulullah membuka sorbannya, menggelar di atas tanah, mempersilahkan tokoh-tokoh Nasrani duduk di atas sorban Rasulullah SAW. Mana Islam radikal, picak? Mana Islam fundamentalis? Kalau Anda itu merasa nyaman dikatakan begitu, iman Anda itu dipertanyakan. Kalau kepingin tahu Islam, lihat Rasulullah, karena dia uswatun hasanah. Jangan dilihat Salim Basawat. Aku gak elok-elok dimarahi. Ya, muangkel saya kadang-kadang itu. Sumpek merasa mulutnya orang-orang yang tidak mengerti. Lalu mencucurkan air mata tokoh-tokoh Nasrani itu melihat bagaimana akhlak Rasulullah. Taro a'yunahum tafidhu minad dam'i ma arafu minal haq. Coba lihat di surat Al-Maidah ayat 83. Mencucurkan air mata. Para pembesar Nasrani itu melihat akhlaknya Rasulullah. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bersahadat di hadapan Anda. Pulang menghadap Raja Habasyah, mengatakan, paduka yang mulia, mohon maaf saya tidak bisa membawa misi Anda.
saya sudah terlanjur masuk Islam. Tapi Raja Najasyi mengatakan, aku lebih dahulu masuk Islam daripada kalian. Karena itu terus ketika matinya Raja Najasyi, Rasulullah menghimbau kepada kaum muslimin saat itu untuk melaksanakan sholat Id. Ya. Jadi tidak ada Islam radikal itu. Yang ada itu yang ngompor-ngomporin itu. Ibu tahu ada ndak di dunia ini yang membakar kitab selain Al-Quran? Ada? Nggak pernah dengar. Ada tidak orang yang memalsukan selain Al-Quran? Jawab. Kaget aku rek. Cek nggak ngantuk. Justru mereka yang radikal yang biasanya membakar Al-Quran. Umat Islam tidak pernah membakar kitab sucinya orang lain. Karena Rasulullah itu hormat kepada selain yang beragama Islam. Ketika tahun ke-8 Hijrah, Mekah ditaklukkan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Jangan mengganggu orang yang sedang menunaikan ibadahnya dari orang-orang Nasrani. Jangan menebang pohon-pohonan. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia dalam kondisi yang aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia termasuk orang yang aman. Itu setetes pun darah enggak keluar. Kok dituduh radikal? Sampai dia menang. Diam itu ada dua makna. Aku gak iso lapo-lapo. Ya dipahamkan keluarga itu. Pahamkan keluarga, ramaikan majelis taklim, menangkan 24. Itu baru top namanya. 24 itu apa? Tidak tahu saya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku? Karena umat periode pertama itu tidak menjadikan Islam itu sebagai sekedar kajian. Apalagi ini tradisi Islam yang harus tak nyentuh masalah tradisi. Atau yang penting publikasinya. Tidak. Mereka berislam itu untuk diamalkan. Karena itu Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini adalah kaum menjadi mulia karena Islam. Famata ibtaghaina bi ghairi Islam adzallanallah. Maka ketika kami memilih selain Islam, maka saat itu Allah menghinakan kami. Nah, lalu kalau memang Islam itu akan memuliakan kami, apa kajian selanjutnya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Albani mengatakan ini sahih. Saya cek itu di hadis 599 di kitab Al-Silsilah As-Sahihah Mukhtasarah. Itu hadis yang ke-599. Rasulullah itu bersabda, innallaha yab'atsu bihadhil ummah
Allah ini nanti akan mengangkat atau membangkitkan di tengah-tengah umat ini, umat Islam ini, ala ra'si kulli mi'ati sanah, di setiap akhir tahun 100 tahun, di setiap akhir 100 tahun. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, man yujaddidu laha dinaha, apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan di tengah-tengah umat Islam itu, ya, satu umat untuk kepentingan apa? Man yujaddidu laha dinaha, adalah untuk melakukan reformasi atau mentajdid agamanya. Jadi agama itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sholat ya, bukan hanya puasa, zakat, haji, bukan itu, tapi seluruh aspek yang terkait terhadap agama akan diperbaharui. Kenapa demikian? Karena perjalanan agama itu sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pembawa agama itu. Nah, seperti saya misalnya ceramah seperti ini, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas saya. Bisa saja pendapat saya adalah pendapat Bapak Ibu sekalian, karena tergantung sejauh mana saya bisa menggiring. Ya. Jadi mujaddid ini, pembaharu ini untuk bukan memperbarui Islam, bukan, melakukan penyegaran, dikembalikan lagi kepada posisi yang semestinya. Karena itu rata-rata selain Islam itu kabur pemahamannya. Bible misalnya, setiap 3 tahun sekali diadakan revisi. Tuh, kitab suci direvisi loh. Ada enggak yang merevisi Quran? Ya. Karena itu di dalam Islam itu ada istilahnya sanad. Pernah dengar, Bu? Bapak pernah dengar ya? Ada sanad. Supaya tahu bahwa informasi yang dibawakan ini adalah otentik, maka perlu ada ilmu tentang sanad. Jadi kalau kitab suci Al-Quran ini dibandingkan dengan yang lain, terlalu tinggi Al-Quran. Hadis dhaif saja loh, ya, dibandingkan dengan keakuratan yang lain, kita akan mengetahui dahsyatnya ilmu hadis itu, yang namanya sanad itu. Karena itu Abdullah bin Mubarak mengatakan, al-isnadu minad-din, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu atau sanad itu adalah bagian daripada ajaran agama. Kalau sekiranya orang beragama tanpa sanad, maka mereka akan mengatakan apa saja yang mau dia katakan. Menurut saya seperti ini, menurut si fulan mengatakan ini, pokoknya boleh apa kata si A si B. Tapi kalau orang yang mengerti sanad tidak akan berkata begitu.
Mereka akan mengatakan dalilnya mana, lalu keakuratan dalil itu juga dikejar. Sahih tidak, dhaif tidak. Itu yang menjaga keotentikan Islam itu. Itulah pentingnya mujaddid. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu berupaya untuk memadamkan kebenaran Islam, tetapi Allah tetap menyalakan kebenaran Islam itu walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, kapan Islam itu akan bangkit? Kalau kekuatan Islam, kejayaan Islam itu berakhir di kekhalifahan Utsmaniyah. Tadi kekhalifahan Utsmaniyah itu berapa tahun? Hampir 700 tahun. 600 berapa itu? 600-an ya, hampir 700. Nah, kalau kekhalifahan Utsmaniyah itu hancur, itu di tahun 1924, maka 100 tahunnya berapa? Tahun berapa? Berapa? 2024. Masa Rasulullah bujuk ini? Ya. Allah itu akan mengutus setiap 100 tahun akhir umatku akan tampil menjadi sebuah gerakan. Yakin enggak ibu-ibu ini? Semangat ya ibu-ibu ini. Bapak tenang aja. Pak, yakin Mbak ya? Wah, Rasulullah kok enggak yakin ya kita jadi kafir. Jadi insya Allah kebangkitan umat Islam itu pada tahun 2024. Siap semuanya? Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kajian pagi ini yang disampaikan oleh Ustaz Salim Said Basawan. Mudah-mudahan kajian ini menambah rasa keilmuan kita, Bapak Ibu, di mana kita sebagai umat Muslim harus punya keyakinan bahwa insya Allah nanti di tahun 2024 akan ada kebangkitan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Informasi dari Namir untuk infak kalian pada dua pagi hari ini sebesar 1.775.000. Jazakumullah khairan. Informasi selanjutnya kami sampaikan kepada para jamaah kajian taklim di Masjid Al-Azhar yang dilaksanakan setiap Ahad ke-1 dan ke-2, yaitu kitab Bulughul Maram yang dipandu oleh Ustaz Ali Muntadoh. Untuk Ahad ketiga malam diliburkan karena pagi sudah ada kegiatan Ahad pagi. Sedangkan Ahad keempat kajian kitab fikih nabawiyah. Ya, Ahad ke depan, monggo Bapak Ibu yang ingin menambah ilmu silakan diajak kerabat dan kaulan yang dipandu oleh Ustadz Nur Furqon
dari Rukun Nasrullah dari Mojokerto. Oke, insyaallah materi yang disampaikan sangat menarik karena bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad. Kajian hari Rabu ke-1 kita Riyadhus Shalihin pada maghrib sampai dengan Isya, dan ahad kedua kajian kitab HPT yang dibantu oleh Ustadz Nasir Fahmi. Mohon doanya Bapak Ibu, hari ini Bapak Mustafa, salah satu penasihat pimpinan daerah Kabupaten Mojokerto, Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, dan beliau adalah sesepuh tokoh Muhammadiyah yang ada di Mojokerto ini, hari ini masuk rumah sakit. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah segera mencabut sakitnya dan kembali sehat lagi. Amin ya rabbal alamin. Terus informasi kajian hari Rabu ketiga, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang dibantu oleh Ustadz Zulkifli LC. Dan Rabu keempat, insya Allah nanti kajian tafsir Al-Quran yang dibantu oleh Ustadz Ardian dari Mojokerto. Untuk uang yang akan datang tanggal 17 September 2023 ya disampaikan nanti pembicaranya Ustadz Farid Daufir LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Reva Gresik. Kami sampaikan sekali lagi untuk uang tanggal 17 September 2023 dengan pembicara Kiai Haji Farid Daufir LCMA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Reva Gresik. Kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, hari ini ada kegiatan donor darah. Monggo Bapak Ibu yang rutin donor darah silakan nanti mengikuti. Sebelum donor darah sarapan dulu. Dan ada bazar murah yang diselenggarakan oleh teman-teman Surya Marat. Silakan Bapak Ibu yang mungkin butuh belanja keperluan harian di halaman Masjid Al-Azhar disediakan. Demikian untuk kajian hari ini, mungkin bersama kita lagi dengan bacaan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.